Ya, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, senang bisa berjumpa dengan saudara melalui platform Zoom dan juga yang menyaksikan di dalam tayangan YouTube. Ya, seperti pujian tadi ya, kita terus merasakan dalam sepanjang kehidupan kita anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan boleh terus hadir di dalam setiap hidup kita. Amin ya saudara. Saya percaya juga anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan boleh hadir juga bagi satu pasang pasutri kita hari ini berulang tahun pernikahan, Pak Andri dan juga Bu Santi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Aduh senang ya kalau misalnya boleh bercengkrama, ngobrol seperti itu, tapi nanti pas waktu terakhir ya kita boleh ngobrol sama-sama, kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik rekan-rekan yang terkasih, kita sama-sama sekali lagi boleh tundukkan kepala. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kehidupan kami untuk kami boleh bersama-sama datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bersama-sama juga hari ini kami rindu kembali dibekali akan kebenaran firman Tuhan karena kami sangat menyadari tiap kami membutuhkan firman Tuhan sebagai sebuah landasan pondasi akan iman kami agar makin hari makin mengenal siapa Tuhan yang hidup itu, siapa Tuhan yang kami sembah setiap minggunya. Tuhan, hari ini kami siap mendengarkan firman dan tolong berbicaralah kepada setiap kami dan berkati hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Sekali lagi, hamba-Mu memohon belas kasihan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk boleh memampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak untuk kita boleh bersama-sama membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tawarik 15. Nanti bagian ini akan dibacakan oleh rekan kita Copin. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama membuka kitab kita dan pembacaan firman akan diambil dari kitab 1 Tawarik 15 ayat 1 sampai 2, kemudian dilanjutkan ayat 11 sampai 15. 1 Tawarik 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 11 sampai 15. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Allah, tabut Tuhan, dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Ayat 11. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar imam-imam itu dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Abinadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab, oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Thank you untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Sebentar saya akan share screen buat saudara. Oke, sebentar ya.
Oke, apakah sudah tampil, saudara? Ya, oke, thank you. Ya, nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas topik terkait tentang art of worship seperti itu ya, saudara ya. Jadi, saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang art of worship, banyak sekali sebenarnya seni yang dilakukan dalam ibadah seperti itu ya, saudara ya. Jadi seni-seni itu bisa seperti musik ya, kemudian bisa seperti pujian yang kita lakukan tadi seperti itu, bisa ada fragmen, ada drama di dalam ibadah tersebut, ada dekorasi seperti itu, saudara ya. Dekorasi itu macam-macam, ada bunga, kemudian ada kain yang diletakkan di salib, dan masih banyak lagi dekorasi-dekorasi yang ada. Ada lampu, lighting, seperti itu. Dan masih banyak lagi, saudara, kalau kita berbicara terkait tentang art, ya, seni itu sendiri. Nah, saudara, kalau mau jujur, ya, seni itu dapat dengan sangat mudah, saudara, memberikan sebuah kenikmatan seperti itu ya di dalam sebuah ibadah, ya. Jadi nggak heran, saudara, kalau kita perhatikan ada begitu banyak gereja-gereja saat ini, kita temukan banyak sekali fenomena, banyak sekali tren yang terjadi, ya, yang seringkali ya ada di dalam sebuah kebaktian ibadah, ya. Mungkin salah satu contohnya adalah ketika khususnya nih ya, saudara ya, berbicara tentang pengkhotbah. Waktu pengkhotbah sedang berkhotbah, ya, diiringi dengan yang namanya musik seperti itu ya, saudara ya, diiringi dengan permainan musik seperti itu. Nah, seringkali, saudara, ini terjadi bahkan diikuti oleh banyak-banyak gereja lainnya seperti itu, melakukan hal yang sama. Sehingga ketika kita melihat tren gereja sebelah, kita mulai copas seperti itu ya, saudara ya, copy paste. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudara? Mungkin salah satunya, saudara ya, karena mungkin viewers mereka di YouTube saat ini menurun drastis. Jadi mereka harus menuntut mereka untuk lebih kreatif lagi, saudara, seperti itu. Nah, saudara, ada juga ya gereja yang melihat gereja lain menggunakan mungkin alat musik yang orkestra seperti itu ya, lengkap dengan semua para pemain, media, kamera yang begitu bagus, audio yang begitu bagus, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita mendapati bahwa gereja saling berkompetensi seperti itu ya, berkompetisi untuk menonjolkan namanya musik, namanya pujian, media, demi apa? Mungkin demi viewers ya, yang ada, yang melihat seperti itu. Nah, sehingga tidak heran, saudara, gereja gila-gilaan tuh pada akhirnya, saudara, mengeluarkan dana ratusan juta untuk terus mengupgrade, dan mengupgrade. Nah, saudara yang terkasih, menarik banget ya, yang selalu disoroti itu adalah apa, saudara? Ya, yang di copy paste itu adalah apa, saudara? Musik, ya. Yang selalu di copy paste itu adalah pujiannya, seperti itu ya, saudara. Dan seperti kita ketahui bahwa dulu di era tahun 90-an, saudara, gereja itu berantem, saudara. Boleh pakai band atau nggak boleh pakai band, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Tapi bersyukur, saudara, di tengah kondisi seperti ini, kita sudah mulai hal-hal tersebut bisa diatasi. Tapi intinya, saudara ya, bahwa kita itu sedang menikmati sebuah kemasan. Ya, kenapa hal ini penting banget, saudara? Tiap kali ketika saya khotbah tentang worship, hal ini saya terus ingatkan bahwa kita tuh lagi sedang menikmati kemasan-kemasan di dalam sebuah ibadah. Nah, kalau kita datang beribadah hanya fokusnya dengan kemasan itu, saudara, maka akan terjadi sesuatu masalah besar di dalam diri kita, diri saudara dan saudara. Pada akhirnya, saudara, ketika masalah itu muncul, masalah besar itu terjadi dalam kita, biasanya apa yang terjadi, saudara? Mungkin kita bisa bosan seperti itu ya, saudara ya. Mungkin kita bisa bosan. Aduh, flat kayak gitu-gitu aja ya, ibadahnya nggak fresh, pujiannya nggak fresh, musiknya nggak fresh, nggak enak, dan lain sebagainya. Pada akhirnya ketika kita fokus ke arah kemasan, maka yang terjadi sebenarnya diri kita ada masalah besar, yaitu mungkin kita akan menjadi bosan karena merasa bahwa ibadahnya gitu-gitu aja, flat, ibadahnya nggak fresh. Kemudian kita nggak mengalami yang namanya sebuah transformasi dalam hidup kita, diri kita, karakter kita. Ya, nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemasan jelas sekali tidak akan mengubah apapun, saudara, dalam diri kita. Ya, seni, baik itu lagu, pujian, baik itu musik, ya, dapat dengan sangat mudah menggerakkan emosi kita, ya.
Tetapi seni itu tidak bisa mentransformasi karakter hidup kita, saudara. Nah, ini yang perlu kita saat ini renungin seperti itu ya, saudara. Kemasan seni lagu pujian itu dengan gampang sekali dapat menggerakkan emosi saudara. Tetapi sekali lagi, seni itu nggak bisa mentransform karakter saudara, ya, kehidupan saudara. Makanya pemazmur pernah ngomong tuh di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saya garis bawahi kata menikmati baitnya. Saudara, Daud waktu itu bukan menikmati interior gereja atau bait Allah yang begitu megahnya pada waktu itu, bukan juga sedang menikmati begitu megahnya para pemusik dan para pemuji yang luar biasa menyanyikan pujian dan mengagungkan Tuhan. Bukan itu, saudara, tapi menikmati baitnya. Baitnya di situ, ya. Kalau dalam perjanjian lama, bait pada waktu itu, bait Tuhan, ya, kemah Allah itu melambangkan yang namanya kehadiran Tuhan. Dan Daud pada waktu itu menikmati akan apa? Kehadiran Tuhan, ya, di dalam setiap penyembahan dan ibadahnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita balik lagi di dalam 1 Tawarik 15 yang tadi rekan kita Josephine Juanda udah membacakan bagi setiap kita, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik 1 Tawarik 15, saudara, kalau di rumah ada Alkitab boleh buka, saudara, karena kita akan bolak-balik lihat pasal 13, lihat pasal 16, ya, karena kita mau melihat konteks sebelum, kemudian kita mau lihat juga konteks sesudahnya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bersama di dalam 1 Tawarik 15 itu, ini memperlihatkan kepada kita bagaimana sebenarnya, saudara, Allah itu sedang mengkoreksi, ya, cara penyembahannya si Daud dan umat pada waktu itu. Konteksnya ketika mereka ingin memindahkan tabut Allah, ya. Kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, saudara. Di situ dikatakan bahwa ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Ya, saudara, ya. Kenapa harus orang Lewi? Sebab merekalah yang dipilih oleh siapa? Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai apa? Selama-lamanya. Itu artinya dalam bagian ini yang dapat memindahkan tabut itu ke Yerusalem itu adalah orang-orang yang sudah dipilih dan bukan orang-orang yang sembarangan seperti itu. Perhatikan lagi, saudara, di dalam ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15 tadi rekan kita Copin juga udah bacain buat kita. Dan ternyata ada kriterianya, saudara, ya, persyaratannya seperti itu, saudara. Yaitu di dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 di mana, ya, mereka harus kudus. Itu artinya kekudusan para pelayan-pelayan ibadah itu sangat menjadi sebuah persyaratan yang penting. Nah, jelas sekali, saudara, dalam bagian pasal ini merupakan sebuah koreksi seperti itu cara penyembahan yang mungkin saat itu salah, ya, yang Daud lakukan, umat pada saat itu salah lakukan. Ya, nah, dan konteks pasal ini, saudara, kita nggak bisa ngelihat ya hanya dalam pasal 15 aja. Nah, saya ajak untuk setiap kita boleh lihat lagi di pasal 13, saudara. Mari kita coba buka ya sama-sama. Kita lihat pasal ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 seperti itu ya, saudara. Perhatiin aja bagian kebenaran firman Tuhan dalam pasal 13. Nah, konteksnya itu sebenarnya sama, saudara. Konteksnya adalah ketika mau memindahkan tabut Allah, tetapi caranya salah. Seperti itu ya. Dan ini yang merupakan apa, saudara? Yang ini yang merupakan satu koreksi dari Allah kepada Daud, ya. Dan Daud menyadari, betul-betul menyadari bahwa memindahkan tabut perjanjian Allah itu harus siapa? Orang Lewi, ya, orang yang sudah dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan itu, untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian adalah yang kedua adalah harus kudus. Nah, seperti itu menjadi persyaratannya. Nah, pasal 13 kalau kita bandingkan ya, saudara, serem banget, saudara, ya, kalau kita perhatikan betul-betul detail baca satu ayat ya per ayat seperti itu. Kalau kita bandingkan di pasal ke-13 benar-benar serem apa yang Tuhan lakukan, ya. Ketika salah sedikit aja
caranya salah, motivasinya salah, di dalam ibadah langsung jebret gitu ya saudara ya, langsung mati seperti itu ya saudara. Kok bisa ya Pak? Yuk kita coba perhatikan bareng-bareng ya saudara ya. Mungkin saudara, kalau bagian ini diterapkan dalam ibadah kita zaman saat ini, saudara, mungkin nggak ada yang macam-macam tuh ibadahnya, saudara ya. Gereja-gereja seluruh dunia seperti itu sama semua ya, seperti dengan aturan daripada Tuhan seperti itu ya. Nggak ada lagi tuh yang saling kompetisi seperti itu di dalam ibadah untuk mencari viewers seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Tapi kita coba perhatikan di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang 10, saudara. Ketika mereka sampai ke tempat penggirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat ke-10, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Wow, saudara, jika kita perhatikan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara, ketika Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena dia melihat ada lembu-lembu yang akan tergelincir, dan pada waktu itu Allah murka. Nah, saudara, kenapa Allah murka? Nah, saudara, kalau kita melihat jelas sekali, kalau di dalam kitab Keluaran, Musa itu sudah kasih sebuah perintah ya untuk siapa yang bisa mengangkat, siapa yang bisa memindahkan tabut. Itu syarat-syaratnya ada banyak di dalam kitab Keluaran seperti itu. Caranya bagaimana mengangkat tabut itu, dan tabut itu saudara kalau kita perhatikan ya, dia itu memiliki 4 gelang emas di atas keempat kakinya ya saudara, seperti lihat di dalam gambar. Saudara nanti kalau saudara ada waktu, saudara boleh selidiki beberapa ayat-ayat dari Keluaran, Bilangan, dan Keluaran kembali, kemudian 1 Tawarik, saudara boleh capture, kemudian saudara boleh selidiki nanti di rumah ya. Nah, saudara, ternyata di dalam kitab Keluaran Allah dengan sangat jelas menjelaskan cara bagaimana mengangkut tabut tersebut. Tabut itu memiliki sekali lagi 4 gelang emas di atas keempat kakinya. Nah, kayu akasia yang berlapis emas yang panjang itu dimasukkan ke dalam gelang itu, saudara, dan dipakai untuk apa? Mengangkat tabut itu. Kalau saudara perhatikan dalam Keluaran 25, saudara. Lalu cara bawanya kayak gimana? Tabut itu harus dibawa oleh orang Lewi, jelas sekali ya, saudara ya. Dan mereka membawanya dengan cara memikul tongkat kayu akasia yang ada apa, saudara? Yang ada di bawah tabut itu. Kalau saudara perhatikan dalam Bilangan 7 ayat 9, kemudian 1 Tawarik 15 ayat 15. Nah, saudara, kedua tongkat kayu itulah selalu berpasangan pada tabut. Jadi orang Lewi tidak pernah menyentuh tabut itu, saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam Keluaran 25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tabut tersebut harus dipanggul seperti itu ya saudara. Bukan menggunakan kereta yang baru seperti dalam pasal ke-13 ayat yang ke-6, saudara. Di situ dikatakan, lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim, termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut nama Tuhan yang bertata atas kerubim. Ya, kemudian saudara, mereka mengangkat, membuat ya tabut itu, mengangkat tabut itu, membawa tabut itu dengan apa, saudara? Dengan kereta, ya. Ayat ke-7, mereka menaikkan tabut itu, ya, tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan menggunakan kereta yang baru dari rumah Abinadab. Kenapa, saudara, kereta? Nah, ternyata ketika melihat di penafsiran bahwa mereka itu sudah terpengaruh dengan yang namanya budaya populer pada zaman itu. Kereta itu ternyata, saudara, seringkali dipakai untuk penyembahan, menyembah dewa-dewi Baal pada waktu itu. Nah, kenapa Allah sampai sebegitu murkanya? Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang berbeda, saudara. Jangan disamain dengan apa? Dengan cara-cara, dengan budaya-budaya yang populer pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ngelihat, wah, motivasi ketika kita boleh melayani Tuhan, ya, beribadah kepada Tuhan, motivasi murni, tulus, dan itu baik, saudara. Tetapi, saudara, tidak hanya itu saja, ya, tidak cukup dengan hanya punya motivasi yang murni, tulus, ya, tetapi juga harus diimbangi dengan kebenaran firman Tuhan.
Sehingga apa, saudara? Sehingga kita itu pas di hatinya Tuhan ketika mau melakukan setiap pelayanan, setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu saudara, kalau kita hari ini berbicara tentang art of worship, ya seni itu, saya bilang seni itu banyak macamnya. Ya, yang sering kali disoroti oleh gereja saat ini adalah tentang musik dan pujian, saudara. Kalau kita berbicara soal art, itu artinya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu cirinya seperti apa, Pak? Harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ajak untuk kita boleh buka lagi, saudara, dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, kita perhatikan secara bersama seperti itu. Harus apa? Cirinya harus seperti apa? Ya, harus yang pertama itu harus jelas, saudara. Siapa Tuhan yang dituju? Nah, dari pasal 16 dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12, di situ sangat jelas sekali isi puji-pujian, pengagungan kita harus ada referensi nama Allah atau nama Tuhan. Ya, dan itu harus muncul di dalam musik dan pujian kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 12, ayat 7 sampai dengan ayat 8, di situ dikatakan panggillah, ya, panggillah nama Tuhan, ya. Kemudian saudara, ayat 8 sampai dengan ayat ke-9, perkenalkanlah, ya, perkenalkanlah perbuatan yang ajaib, cantumkanlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Wow, seperti itu ya. Ketika memuji Tuhan, hal itu merupakan sebuah reaksi kita ya saudara ya, dan aksi dari perbuatan Tuhan bagi kita. Dan musik dapat membuai kita seperti itu ya saudara ya. Musik itu sangat bisa membuai kita, sangat bisa menggugah emosi kita, tapi bisa juga membuat kita makin nggak mengenal Tuhan kalau kita nggak diimbangi dengan kebenaran firman, saudara. Kemudian saudara, kalau kita perhatikan ayat 10 isinya itu bermegalah di dalam Tuhan, seperti itu ya. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, ayat yang ke-11 isinya apa? Tetaplah mencari Dia. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-12, di situ ajakan pujian, nyanyian pujian Daud ingin mengajak kita untuk apa? Terus ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Tuhan. Wow, saudara yang terkasih dalam Tuhan, indah sekali ya. Tadi ajakan seorang worship leader, Regi, dengan sangat baik sekali. Dia ingin menciptakan, dia ingin mengajak untuk setiap jemaat melihat kebesaran Tuhan, Allah Tritunggal, dengan mengungkapkan sebuah pujian, hormat bagi Allah Bapa, Allah Anak, ya, Allah Roh Kudus, seperti itu saudara. Ya, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya. Wow, saudara yang terkasih, seorang worship leader menyaksikan ya akan kebesaran Tuhan, akan kekudusan Allah Tritunggal itu. Ya, kemudian tadi mengajak untuk setiap jemaat boleh bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bukan saya yang pilih lagu, tetapi Regi yang pilih lagu. Saya percaya Regi tadi pilih lagu dengan sebuah pergumulan dengan Tuhan. Ya, di kondisi yang saat ini sedang berubah. Kita balik lagi secara online. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, naikkanlah syukurmu di dalam pujian tadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika ini khususnya buat para worship leader, ya, ketika kita memilih lagu, ya, apakah lagu tersebut, ya, jemaat rekan-rekan itu terbangun? Nah, seperti itu. Apakah dengan pujian itu jemaat Tuhan, rekan-rekan, keluarga kita bisa sama-sama saling menegur, ya, sehingga mereka juga bisa rindu juga sama-sama saling bersyukur, mengagungkan Allah yang hidup itu. Nah, saudara, kesulitannya nih yang terhilang ketika kita ibadah online seperti ini ya, di dalam Zoom ini adalah kesatuan dalam the body of Christ itu sendiri, saudara.
Kita itu nggak bisa menyaksikan yang namanya community singing seperti itu ya. Kita nggak bisa ngelihat jemaat itu mengungkapkan akan kebesarannya terhadap Allah Tritunggal itu kayak gimana seperti itu. Karena kita ngelihatnya sebuah gambaran seperti itu, gambar seperti itu. Apalagi kalau ada jemaat yang tutup videonya seperti itu ya saudara ya. Wah, kita nggak bisa ngelihat ekspresi gimana mereka mengungkapkan kekaguman mereka dengan Tuhan, rasa syukur ketika kita mengungkapkan aku bersyukur Tuhan seperti itu ya. Kunaikan syukurku, kunaikan syukurku. Saudara, kita nggak bisa ngelihat seperti itu. Bagaimana mereka betul-betul mengekspresikan rasa syukur itu di hadapan Tuhan. Nah, saudara, itulah yang terhilang, saudara. Ya, yang terhilang ketika kita ibadah secara online. Maka dari itu, saudara, ketika kita ada satu kesempatan nantinya untuk ibadah onsite, saudara, cepetan deh kita sama-sama balik lagi seperti itu untuk beribadah secara onsite ya, sehingga kita boleh bersama-sama di dalam satu anggota tubuh Kristus, boleh menyaksikan anggota, rekan, sahabat kita, jemaat satu dengan yang lain memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, itu yang sebenarnya kehilangan di dalam setiap ibadah-ibadah kita yang nggak ideal saat ini. Nah, saudara yang terkasih, yang lain seperti itu. Kadangkala kita juga beranggapan bahwa pengalaman perjumpaan dengan Allah melalui kebenaran firman Tuhan dalam ibadah yang kita lakukan setiap minggunya hanya terjadi di dalam khotbah seperti itu. Saudara, ini mungkin menjadi sebuah anggapan ya, anggapan secara umum yang tidak sepenuhnya betul seperti itu. Sebab apa, saudara? Sebab firman Tuhan itu tuh sudah disampaikan dalam seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir. Melalui apa, saudara? Melalui semua elemen-elemen liturgi ibadah seperti itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka dari itu firman Tuhan tidak hanya disampaikan melalui khotbah, tetapi juga melalui lagu, ya, melalui seni, musik, melalui kata-kata, ucapan yang dilakukan oleh worship leader, votum yang disampaikan oleh hamba Tuhan, dan juga berkat yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Nah, untuk itulah, saudara, tiap elemen-elemen firman Tuhan yang disampaikan itu telah tersampaikan di dalam seluruh liturgi. Nah, tugasnya kita, saudara, kita harus betul-betul merenungkan. Kita harus betul-betul menghayati. Sehingga saudara dan saya itu mengalami sebuah perjumpaan, pengalaman yang indah, merasakan akan Allah di dalam jiwa kita. Ya, mungkin ketika saudara sedih nih ya, firman Tuhan, entah itu dari khotbah, entah itu dari pujian, entah itu dari mungkin ayat kebenaran firman Tuhan, atau perkataan prakata-prakata yang diungkapkan oleh worship leader, dan lain sebagainya. Itu dapat dirasakan seperti itu ya saudara ya. Maka kita akan kembali seperti dibangkitkan lagi semangat kita. Ada kekuatan lagi, ada penghiburan lagi. Ya, contoh lain, ketika kita ada dosa di dalam diri kita yang mungkin belum dibereskan sama Tuhan. Tiap-tiap hari kita berulang kali melakukan sebuah pelanggaran di dalam Tuhan. Nah, ketika kita hadir di dalam ibadah, ya, ketika firman Tuhan itu berbicara di dalam keseluruhan elemen liturgi ibadah, maka di sanalah kita dapat melihat, ya, kita memperoleh sebuah pengharapan yang baru, saudara. Kita yang berdosa, kita diampuni, diingatkan lagi akan kasih Tuhan. Kita yang sesat, kita dibalikin lagi nih, seperti tadi ya, Joel pasal yang kedua. Balik lagi nih kalau kita udah berdosa, ayo cepetan balik sama Tuhan, seperti itu ya saudara ya. Nah, kita diarahkan untuk kembali lagi. Dan pada akhirnya kita dapat merasakan akan hadirat Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita itu menunggu hal-hal spektakuler terjadi lebih dulu dalam hidup kita, baru kita tuh merasakan akan hadirat Tuhan. Kita bisa mengalami hadirat Allah itu dengan hal-hal yang sederhana, saudara. Yang pada akhirnya mampu menumbuhkan kita, mampu mengkoreksi kita, mampu menghibur kita di dalam setiap elemen-elemen liturgi yang setiap kali kita lakukan di dalam ibadah kita. Nah, saudara, poin yang kedua, saudara, kalau kita berbicara tentang art of worship, ya saudara, sekali lagi, tentang musik dan pujian. Jelas sekali art of worship itu, musik dan pujian itu harus berbeda dengan budaya. Nah, saudara, ini yang menjadi kesulitan dari setiap kita sebagai gereja Tuhan. Ya,
Ini yang paling susah dilakukan karena kecenderungan daripada gereja Tuhan saat ini mengikuti yang namanya budaya. Ya, saudara, saya merenungkan kenapa ya Tuhan itu murka terhadap Usa. Karena apa? Simple sebenarnya, karena mereka tuh sembarangan, tidak lagi mengecek, ya, mengecek apakah tindakannya, apakah caranya, usulannya seperti itu, sikapnya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan mengikuti budaya populer pada waktu itu. Ya, mungkin pikirannya mereka pada zaman itu enaklah ngangkat pakai kereta, kagak capek-capek seperti itu ya. Mungkin simple pemikiran mereka seperti itu ya, daripada harus dibawa di pundak capek seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi hal seperti itu, cara seperti itu ternyata salah di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, musik dan pujian, jujur bilang, yang kita dengar sehari-hari itu jelas sudah tercemar dengan dosa. Tapi banyak gereja yang mulai bangga ya dengan diri mereka. Mereka punya orkestra, mereka punya pemusik yang bagus. Mereka berpikir menggunakan orkestra, pemusik yang baik itu jauh lebih oke penyembahannya di hadapan Tuhan. Dengan menggunakan musik-musik etnik mungkin, musik-musik populer kayak hip-hop seperti itu yang anak-anak zaman sekarang sukai. Mungkin dengan cara seperti itu penyembahan akan jauh lebih oke, lebih baik. Nah, saudara, untuk itulah kadang-kala tren itu seringkali terjadi. Dan jangan ya sampai membuat pada akhirnya kita sebagai gereja Tuhan pada akhirnya sembarang mengadopsi tanpa memikirkan apakah hal ini pas ya di hati Tuhan. Seperti itu ya. Nah, saudara, ini bukan tugas buat pemimpin gereja ya atau hamba Tuhan ibadah ya di gereja kita, bukan, tapi setiap kita sebagai gereja Tuhan, saudara, kita perlu terus merenungkan, kita perlu terus memikirkan kira-kira setiap apa yang aku lakukan, ya usulan, ya yang aku adopsi, itu betul-betul pas di hatinya Tuhan. Nah, saudara, saya tadi jelasin tentang tren dalam ibadah. Nah, tren terkhusus ya, seperti khotbah yang diiringi musik seperti itu. Kira-kira menurut saudara, saudara bisa kasih di chat deh. Kira-kira itu membawa satu budaya apa, saudara? Kalau tren dalam ibadah khususnya khotbah yang diiringi musik. Ya, anak-anak remaja boleh jawab, jemaat juga boleh jawab. Boleh, saya mau pengen tahu. Kira-kira itu membawa kepada budaya apa, saudara? Kalau khotbah nih ya, khusus khotbah ya, saudara ya. Saya nggak berbicara yang lain, elemen yang lain, tapi khusus khotbah. Nah, tren ini seringkali dipakai oleh gereja-gereja saat ini, saudara. Kira-kira apa, saudara? Membawa tren apa tuh, saudara? Saudara ngobrol-ngobrol dengan beberapa rekan seperti itu, ternyata tren-tren seperti itu membawa tren-tren kayak ngafe seperti itu ya, saudara. Saya juga barusan menyadar seperti itu ya, saudara. Kadang-kala ini saya juga jadi satu pengalaman pribadi, saudara, karena saya tipikal orang yang suka banget dengan yang namanya kalau ngomong, kalau khotbah seperti itu diiringin sama musik seperti itu ya, saudara ya. Jadi saya kayak jadi satu pengalaman yang sebenarnya ketika persiapan khotbah ini jadi nampar saya juga seperti itu ya, saudara ya. Jadi kadang-kala saya juga bisa terjatuh, saudara. Kadang-kala mengadopsi cara-cara atau budaya-budaya populer saat ini, ya. Jadi itu jadi satu kelemahan saya seperti itu. Kadang-kala saya harus terus bergumul seperti itu ya, berpikir keras seperti itu. Apa esensinya, ya? Apa plus minusnya ketika melakukan hal ini dan itu. Nah, saudara ya, ternyata ketika ngelihat di artikel ngobrol sama beberapa teman satu pengalaman di dalam ibadah seperti itu, oh ternyata itu membawa seperti kayak budaya-budaya ngafe seperti itu. Wow ya, saudara ya. Jadi kalau di kafe itu kan suka banget seperti itu, ada musiknya, orang kalau lagi ngomong ada musiknya seperti itu ya, saudara ya. Jadi saudara, yang ingin ditekankan adalah jangan sampai bahaya ini pada akhirnya ya, karena tren ini sangat sering kali bisa terjadi dalam kehidupan bergereja secara khusus ibadah, jangan sampai orang itu jauh lebih suka musiknya dibanding apa kebenarannya seperti itu ya, firman-nya ya. Nah, ini yang patut kita sama-sama perhatikan ya. Budaya
entertainment, kayak lighting, art, semua art itu sangat baik seperti itu. Tetapi, saudara, hanya perlu hikmat Tuhan dan berhati-hati ketika kita mengambil atau mengadopsi itu semua. Sebab kadang-kala budaya seperti lighting, musik, dekor, ya seperti itu, pujian dan macam-macam, selalu menciptakan satu atmosfer. Jujur bilang, saudara ya, selalu menciptakan atmosfer yang baik, yang nyaman, ya. Kalau lighting diberikan seperti itu kayak menciptakan sebuah ruangan kebaktian yang terasa sangat berbeda seperti itu. Nah, saudara, ada sebagian anak-anak muda yang mungkin suka, tetapi ada sebagian juga orang tua yang komplain, aduh kalau redup semua aku takut kesandung, aku kagak bisa ngelihat apa-apa, lihat baca firman Tuhan saya masih pakai buka Alkitab, aku nggak bisa kelihatan dan lain sebagainya. Nah, saudara, itu baru redup dan tidak, itu baru lampu. Belum lagi kita berbicara soal pujian, belum lagi kita berbicara tentang musik dan lain. Saudara jelas sekali, sadar atau tidak, budaya itu sudah menempel sebenarnya di dalam ibadah Kristen. Untuk itu, saudara, kita harus menjadikan gereja, ya, jadilah gereja yang dapat membawa setiap rekan-rekan, setiap orang yang ada di sekeliling kita, ya, dan juga menolong mereka, ya, untuk menghayati dalam penyembahan kepada Tuhan yang benar. Saya percaya bahwa gereja itu adalah keluarga Allah, tubuh Kristus. Dan justru di sanalah kita belajar untuk sama-sama saling menyukai satu dengan yang lain, ya. Generasi muda belajar pujian yang generasi senior seperti itu ya, saudara ya. Generasi senior juga belajar pujiannya disukai mungkin oleh anak-anak generasi junior seperti itu. Sehingga unity tetap ada di dalam sebuah kehidupan keluarga Allah di dalam gereja Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, memperhatikan apa yang dikenan Tuhan itu jauh lebih penting. Budaya zaman Israel, ya, pada waktu itu kalau kita ngelihat di Tawarik dan juga Daud, itu telah masuk di dalam penyembahan mereka, saudara. Sehingga pada akhirnya mereka dimurkai Allah, ya. Sehingga akhirnya Daud pada akhirnya dengan sangat serius, ya, di dalam pasal yang ke-15 di dalam 1 Tawarik, dia sangat serius memperhatikan apa yang pas, apa yang cocok, apa yang dikenan Tuhan. Betul-betul dia memperhatikan akan hal itu sehingga dia dapat kembali merasakan hadirat Tuhan yang kudus dan mulia itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itulah saudara, gimana nih caranya agar kita tidak terjerumus, ya, di dalam tren-tren yang ada, ya, seperti itu. Hal yang ketiga adalah harus ada yang namanya culture discernment. Artinya apa? Kita perlu belajar, ya, sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, kita perlu belajar untuk membedakan produk budaya, ekspresi budaya yang sesuai dengan apa, saudara, jati diri Allah yang kudus. Apakah setiap produk budaya, ekspresi budaya, ya, karena seni itu sangat indah, ya, apakah semuanya itu justru sesuai dengan jati diri Allah yang kudus, ya, jati diri Allah yang adalah kasih, jati diri Allah yang adalah mulia. Saudara, seorang teolog pernah ngomong gini, saudara. Orang Kristen itu perlu membedakan budaya mana yang berkenan di hadapan Allah dan yang bisa masuk dalam peribadahan, dan yang mana saja yang bertentangan dengan esensi Injil. Nah, saudara, hal ini, saudara, harus dipelajari, ya. Harus sama-sama kita sebagai anggota tubuh Kristus itu mempelajari, ya, bisa membedakan budaya mana yang berkenan di hadapan Allah, yang bisa masuk di dalam peribadatan kita, ya, ibadah Kristen. Yang mana saja yang bertentangan dengan esensi Injil, seperti itu. Apakah ini sesuai dengan Injil kebenaran Tuhan? Seperti itu. Nah, orang Kristen, setiap kita, ya, jadi saya udah dari awal mengatakan bukan hanya dituntut untuk hamba Tuhan yang memikirkan atau orang-orang yang terlibat di dalam tim ibadah, tidak, tetapi setiap kita, saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus belajar bisa membedakan budaya mana yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa masuk di dalam peribadahan, dan yang mana aja yang bertentangan dengan esensi Injil. Saudara, saya kenal dengan seorang teman dulu sebelum saya melayani di Jakarta. Ya, saya punya teman
itu pinter banget main musik seperti itu ya. Musiknya tuh musik yang jazz seperti saya nggak bisa saudara main musik jazz. Jadi setiap kali dia pelayanan, dia melayani Tuhan. Jadi setiap kali dia mainkan pianonya dia kasih chord itu jadi kayak chordnya jazzy banget, jazz banget. Nah, saudara, saya nggak bisa ngejelasin chord jazzy itu kayak gimana. Saudara bisa klik di YouTube aja ya seperti itu ya, saudara ya. Chord jazz atau musik jazz, saudara bisa lihat, saudara bisa perhatiin itu semuanya. Nah, saudara, sebagai orang Kristen harusnya kita belajarnya gini. Kira-kira asal usul jazz itu dari mana ya? Nah, seperti itu ya, saudara. Kira-kira genre ini dari mana ya? Lalu baru dipertimbangkan kira-kira ketika dalam satu ibadah lagu yang mana yang pas untuk disiapkan, disisipi oleh musik jazz. Nah, untuk itulah saudara, kadangkala ketika kita melakukan hal ini ya, masukan-masukan hal seperti ini, wow, ada banyak para pelayan Tuhan, entah itu worship leader sampai penyambutan pun kadangkala mereka harus siap untuk apa? Untuk menjadi orang-orang atau pelayan ibadah yang harus siap untuk dikoreksi, saudara. Ya, dan perlu adanya hati yang rendah hati, ya, untuk mau belajar, untuk mau siap untuk dikoreksi ketika diberikan satu masukan, ya, seperti itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang kasih masukan, kalau orang kasih kritikan, itu artinya kita harus melihat kepada kita bahwa oh ternyata mungkin ada yang salah nih ya, atau cara saya yang salah. Nah, dari situlah kita sesama orang Kristen, gereja Tuhan, belajar, sama-sama belajar. Jangan langsung pindah gereja, saudara ya. Tapi belajar dulu seperti itu. Jangan langsung mutung seperti itu kata orang Jawa itu langsung mau keluar aja dari gereja, nggak mau lagi pelayanan, sikap jengkel seperti itu. Jangan seperti itu ya saudara ya. Tetapi belajar untuk boleh bersama-sama mengkoreksi ya, dan siap untuk dikoreksi, dan harus memiliki hati yang rendah hati ya, sebab kita semua ini nggak sempurna, betul ya saudara ya. Saya sebagai pemimpin gereja pun nggak sempurna. Saudara sebagai para pelayan ibadah semuanya itu juga nggak sempurna. Saudara sebagai jemaat Tuhan juga sama nggak sempurna. Tetapi kita percaya hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menyempurnakan semuanya itu. Nah, saudara yang terkasih, yang bagian terakhir, saudara. Kalau kita berbicara tentang art, jelas itu tentang musik, tentang pujian, dan art-art yang lain. Itu jelas harus menjadi pemberitaan Injil. Saudara, art ya akan menjadi pemberitaan Injil jika semua kita itu menghidupi kehidupan beribadah. Baik itu di tengah kehidupan saudara sehari-hari, baik itu juga di tengah kehidupan keluarga. Nah, ingat ya saudara ya, bahwa kalau kita berbicara tentang art yang ada di dalamnya musik, yang ada dalam pujian, itu harus menjadi sebuah pemberitaan Injil ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, saudara, saya tuh sangat sedih banget seperti itu ya. Ketika ada gereja yang pas waktu jam gereja, ya ada seorang guru sekolah minggu telepon orang tua, ngomongnya gini, Pak, Bu, anaknya lagi sakit kah? Kok hari ini nggak join persekutuan, atau nggak join ibadah, atau nggak join jam sekolah minggu? Wow, tahu orang tuanya ngomongnya apa, saudara? Oh iya, maaf, kita lagi di luar, lagi jalan. Sorry, ntar aku join ya dari mobil aja. Seperti itu ya, saudara ya. Wow, saudara, karena mungkin orang tua lagi nggak enak tuh seperti itu ya, saudara ya. Wah, nggak datang, dikontak ya malosenya, seperti itu ya. Oh ya udah deh, join aja sekolah minggunya. Di mana? Di mobil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini khusus ya, nanti kalau misalnya ada siapa nih ada di sini ikut ya, ada Anabel, ada siapa lagi, ada anak-anak remaja yang lain ya, seperti itu. Kalau misalnya papi maminya lagi seperti itu ya saudara ya, lagi ajak, harus diingetin papi maminya, oh pai, nih harus fokus dulu ibadah dan lain sebagainya, seperti itu ya saudara ya. Jadi saudara, jangan sampai saudara kita menyesal ya, jika suatu hari nanti anak-anak kita atau generasi kita itu bisa tinggalin Tuhan. Karena apa? Karena orang tuanya saja mengajarkan hal seperti itu, saudara. Ya, orang tuanya saja mengajarkan hal yang seperti itu.
ya saudara ya. Jadi orang tua Kristen padahal nggak bisa menyediakan waktu mungkin 1 jam saja. Ya, jika kita sebagai orang tua, orang Kristen, ya tidak peduli tentang yang namanya arti beribadah kepada Allah Tritunggal dengan benar, ya di hari Minggu, bagaimana nantinya anak-anak kita, generasi kita bisa mengerti esensi ibadah yang benar nantinya, ya. Jika dalam keseharian orang tua pun nggak pernah menghidupi yang namanya esensi ibadah itu, ya. Makanya nggak heran ada banyak generasi-generasi anak-anak muda, ya dia merasa ya udahlah bapak gua aja, mak gua aja kayak begitu ya, gua juga menganggap remeh dan lain sebagainya. Nah, saudara jangan sampai hal ini seperti itu, sehingga esensi tadi art itu, musik dan pujian itu tidak lagi membawa pemberitaan Injil. Injil itu tidak lagi dibawa di lingkungan keluarga kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah untuk itulah saudara, dalam bagian ini, saya rindu mengajak untuk setiap kita boleh tetap terus mengingat bahwa ketika kita berbicara tentang art atau musik atau pujian itu sendiri harus menjadi sebuah pemberitaan Injil dimanapun saudara berada. Ya, di tengah kehidupan saudara sehari-hari, di tengah keluarga. Maka dari itu saudara, musik, pujian, art di dalam ibadah mampu membawa orang mengenal Injil dan juga mampu membawa orang kepada sebuah pertobatan. Tetapi sebaliknya, musik dan pujian bisa juga membuat pada akhirnya gereja pada berantem seperti itu. Sehingga tidak terjadi lagi kesatuan dalam gereja. Untuk itulah saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini, ya poin-poin yang sudah saya sampaikan, harusnya menyadarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, untuk betul-betul hari ini serius ketika datang beribadah. Betul-betul serius untuk pikirkan cara, untuk pikirkan motivasi, dan juga ketika kita menggunakan musik, ketika menggunakan pujian ke dalam ibadah kita. Pertanyaannya, apakah semuanya itu cocok? Apakah semuanya itu pas? Sesuai, ya kata firman Tuhan tadi. Sesuai di hatinya siapa? Di hatinya Tuhan. Nah, saudara, biarlah bagian firman Tuhan sekali lagi boleh mengingatkan kita untuk kita tetap terus dengan serius ya menghidupi ibadah kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar sebagai gereja Tuhan mengerti tentang seni di dalam ibadah. Karena kami menyadari bahwa kami terkadang hanya menjadi pendengar, pengikut di dalam ibadah, tetapi seringkali kami mengabaikan, seringkali kami tidak menghayati, tidak betul-betul memahami akan ibadah yang sesungguhnya. Sehingga tidak heran Tuhan selalu mendapati kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak setia di dalam mengikut Tuhan. Tuhan mendapati kami menjadi orang-orang yang sembarangan ketika datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ketika Engkau mendapati kami seperti itu, kami mohon ampun sekali lagi di hadapan-Mu. Hari ini kami minta Engkau boleh memurnikan kembali setiap kami, dan kembali membasuh kami dengan darah Kristus itu, agar kami boleh dilayakkan kembali untuk boleh datang, menyembah, mengagungkan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan dalam melayani Tuhan, baik dalam ibadah atau pelayanan-pelayanan lain. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan itu. Ini doa kami Bapa, dan kiranya Engkau yang boleh terus berkenan, boleh tetap terus hadir dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Luar biasa Bapak Ibu, kita bersyukur buat firman Tuhan